murid Yesus itu siap juga diutus menjadi pewarta kabar sukacita. Apa itu kabar sukacita? Bukan mengkristenkan, bukan mengkatolikan orang, tetapi mewartakan bahwa kerahiman Allah itu besar. Keselamatan itu harus diwartakan, apalagi dalam situasi sekarang ini, masa pandemi. Mari kita saling tolong-menolong, membantu di mana mereka membutuhkan. Kita hidup ditantang. Iman kita bukan berhenti di dalam gereja, iman kita harus diwartakan seperti Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Pandangan Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita. Selamat pagi para saudara-saudari. Kita bertemu lagi dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa menikmati hari yang baru ini. Bacaan pertama mengungkapkan peristiwa keluarga, tragedi dalam keluarga Yusuf, Yakub yang bernama Israel. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi hari ini kita mendengar bagaimana Yusuf justru akan menjadi penyelamat bagi keluarganya lagi. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tapi kebaikan dan belas kasih. Peristiwa kelaparan di Mesir dan dunia saat itu memberikan warna bahwa pandemi masa lalu juga ada. Dan sekarang mari kita bersama menyatukan keprihatinan dunia saat ini. Mari kita tetap mohon kepada Tuhan agar Tuhan yang berbelas kasih mau mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kita manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Raja Damai, semua yang haus akan keadilan dan kedamaian, Kau sinari dengan cahaya pengharapan dalam diri Yesus Putramu yang terkasih. Berkenankanlah pula kami menjadi saksi warta sukacita itu di tengah masa-masa sukar dan dalam penderitaan. Demi Kristus Putramu yang hidup dan bertahta dan bersatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudari yang terkasih, dalam penulisan Injil, keempat Injil, perlu kita perhatikan siapakah yang menjadi pengikut Yesus itu. Yang pertama adalah kelompok anonim. Orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Itu orang anonim yang tidak dikenal. Dari mana saja datang mendengar Yesus, datang ke kotanya, ke desanya, berbondong-bondong mereka datang membawa orang sakit, orang yang lemah, orang yang kerasukan. Tapi juga ada ring kedua, pengikut Kristus yang disebut murid-murid. Di dalam Injil Lukas disebut siapa murid itu? 72 murid atau 70. Tetapi dalam Injil pagi hari ini Matius menyebutkan dua kali. Yang pertama disebut Yesus memanggil ke-12 muridnya. Artinya dari murid-murid yang banyak itu 70-an dipilih. Tetapi setelah ditetapkan
12 disebutkan oleh Injil pagi hari ini. Namanya berubah, rasul. Itulah ring pertama. Yesus membentuk tim kerja, teamwork. Tidak untuk diri sendiri, tetapi menjawab apa yang dibutuhkan. Kemarin Yesus mintalah kepada Tuhan yang empunya panenan. Tuayan sudah banyak, tetapi pekerjanya kurang. Dan hari ini Yesus menegaskan siapa yang akan dipilih menjadi rasul. Jadi jabatan rasul, apostolos, itu artinya orang-orang yang terpilih dan diutus. Maka dalam perjanjian baru, rasul itulah orang-orang pilihan yang tadi disebutkan 12 nama. Mari kita bersyukur karena dari 12 nama ini, teamwork yang dibentuk awal oleh Yesus menjadi pondasi gereja karya perutusan. Kepada siapa mereka diutus? Yaitu orang-orang yang membutuhkan. Situasi inilah yang sekarang kita ini juga anonim, disebut pengikut Kristus atau murid Yesus. Dan murid Yesus itu siap juga diutus menjadi pewarta kabar sukacita. Apa itu kabar sukacita? Bukan mengkristenkan, bukan mengkatolikkan orang, tetapi mewartakan bahwa kerahiman Allah itu besar. Keselamatan itu harus diwartakan, apalagi dalam situasi sekarang ini, masa pandemi. Mari kita saling tolong-menolong, membantu di mana mereka membutuhkan. Kita hidup ditantang. Iman kita bukan berhenti di dalam gereja, iman kita harus diwartakan seperti Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mari kita mohon, Tuhan tambahlah iman kami untuk menjadi alat di tangan-Mu. Tuhan memberkati. Yesus memanggil ke-12 rasul dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, semoga kerajaan berkembang dengan suburnya di dunia, terlebih di dalam masa pandemi ini. Hadirlah dan bersihkanlah dengan langit yang baru. Dan siapapun yang mendambakan keselamatan dan kesembuhan, hadirlah di tengah-tengah kelemahan kami manusia. Semoga Kau beri lambang pengharapan dalam diri Yesus, rezeki kehidupan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga berkatalah senantiasa menghibur, menguatkan, melindungi keluarga, komunitas, dan seluruh kegiatan hidup kita hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perenkarsi pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dan mari kita hidup di dalam damai Tuhan. Amin. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang papa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi
seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja